الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Ya Tuhan kami, gak ada yang Engkau ciptakan ya Allah yang sia-sia, gak ada yang main-main, semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq, la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cinta ini, beserta seluruh jamaah ofisial pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian kita tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam.
yang mengatur seluruh makhluk dan insan, dan semoga kita semua selalu mau mengabdi dan menyembah Allah Azza wa Jalla, serta bersyukur dan mensyukuri berbagai macam nikmat Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah wa Rasulullah yang diangkat oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam yang gelap menuju ke alam yang terang benderang. Litukhrijan nasa minadh dhalalati ilal hidayah, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah. Litukhrijan nasa minal jahli ilal ilmi, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Minadh dhalalah ilal hidayah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surah Al-Mu'minun di halaman terakhir. Hal ini juga berkenaan dengan ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira, ini ada hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang diberitahu oleh Allah melalui junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia menganggap hidup di dunia ini hanya senda gurau, main-main, laibun walahun, hanya permainan dan senda gurau, dan menganggap ciptaan Allah itu pura-pura ataupun main-main dalam bahasa Indonesianya. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu abasa, sia-sia atau batila? Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ada satu doa dan pengakuan dari Rasulullah yang diajarkan oleh Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ya Tuhan kami, enggak ada yang Engkau ciptakan ini yang sia-sia, enggak ada yang main-main, semuanya ada keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, binatang tidak beribadah. Binatang bisa mendatangkan manfaat juga bagi hamba-hamba Allah, tetapi tidak ada pahala bagi binatang, bagi misalnya ayam, bebek dan sebagainya. Meskipun dia bermanfaat setiap hari, kita melihat misalnya manusia makan kambing setiap hari, makan daging ayam, makan daging sapi, itu mendatangkan manfaat bagi manusia, enggak sia-sia juga. Tetapi manusia yang diberi akal oleh Allah diperintahkan untuk
beribadah kepada Allah, dan Allah menciptakan manusia bukan main-main, bukan sia-sia. Benar-benar Allah menghendaki dari hambanya yang cerdas dengan akal yang diberikan oleh Allah, dia mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu waktu kita membaca di surah Ali Imran tentang ayat Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang cerdas. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada seluruh hambanya, dan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu sahur. Di waktu sahur, di tengah malam, hampir-hampir sahur, Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah menurunkan ayat ini menangis terseduh-seduh. Sedih sekali hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai pada ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, enggak ada yang Engkau ciptakan ya Allah yang sia-sia. Semua bermanfaat. Apa saja yang diciptakan oleh Allah enggak batila, enggak abasa, semua bermanfaat. Allah menciptakan manusia dan diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila seseorang mau menjalankan ibadahnya kepada Allah, pasti bermanfaat dalam kehidupannya, fid darain, dalam dua dunia. Dunia yang sedang kita jalani dan juga daraini, yaumul akhir atau hari akhirat. Jadi orang yang baik, yang selalu beriman dan beramal soleh, kemudian dia beribadah kepada Allah, berarti dia sangat paham ini dengan firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, enggak ada yang Engkau ciptakan ya Allah yang sia-sia, enggak ada yang main-main, semua bermanfaat, baik mengenai fisik maupun keadaan. Nabi sendiri sangat tersentuh dengan ayat ini. Ya Allah, ya Tuhan, saya seorang anak yang yatim dari sejak kecil, yatim piatu, tetapi Allah yang mendidiknya, Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, Allah yang melindungi, Allah yang membantu, Allah yang menolong, sehingga pada usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul. Sangat banyak tantangan dan rintangan, dan Nabi sangat sedih ketika mengenang sejarah beliau sejak di waktu kecil sampai dengan menjadi nabi dan rasul, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dimuliakan seperti nabi-nabi yang lainnya, ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul
adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Mereka enggak takut kepada siapapun illallah, kecuali kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah yang membuat perhitungan dan perlindungan kepada para nabi dan rasul di dalam menyampaikan dakwah dan risalah. Jadi ketika Nabi membaca ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, enggak ada yang Engkau ciptakan yang sia-sia. Jadi enggak ada yang abasa, enggak ada yang sia-sia. Rasul seorang anak yatim piatu, tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas, dikenal dengan kejujurannya, sifat sadaqnya, amanah, tabligh, fatanah telah dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum Allah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan menjadi rasul. Jadi ketika Rasul mengenang tentang dirinya, ini sama seperti seorang anak yang sukses ya. Ayahnya miskin, yatim lagi, ibunya sudah enggak ada lagi, seorang anak yatim dan piatu. Tapi kemudian Allah memberikan bantuan dan pertolongan serta menjaganya menjadi seorang anak yang cerdas, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia dewasa menjadi anak yang sukses dan berjaya. Ketika dia membaca ayat-ayat seperti ini, dia menangis, mengenang tentang dirinya. Kalau Nabi bukan hanya dirinya, tapi mengenang terhadap umatnya. Sampai-sampai Rasulullah berkata, ketika umatku membacakan ayat ini tapi tidak tersentuh di hatinya untuk mengamalkan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, semua yang ada di langit dan di bumi tidak ada yang sia-sia. Tetapi jika ada di antara umatku yang sedikit pun tidak tersentuh dengan bacaan ini, maka dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ayat-ayat seperti ini kita temukan, apa yang menjadi pelajaran untuk kita? Seperti ayat ini di surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah berfirman dalam bentuk bertanya, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakanmu itu sia-sia? Nggak ada makna kalau bahasa kita. Jawabannya bagaimana kalau kita mau menjawab secara cerdas? Oh ya Allah, nggak ada yang Engkau ciptakan di alam ini ya Allah yang sia-sia, bukan main-main ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azabannar, maha suci Engkau ya Allah, maka lepaskan kami daripada siksaan api neraka. Apa hubungannya? Doa yang pertama, ya Tuhan kami, enggak ada yang Engkau ciptakan yang sia-sia. Kemudian subhanaka faqina azabannar, maha suci Engkau ya Allah, maka lepaskan kami daripada siksaan api neraka. Artinya siapa saja yang menganggap bahwa ciptaan Allah ini sia-sia, termasuk dirinya yang bersangkutan itu, dianggap tidak ada makna, tidak ada tujuan hidup di muka bumi, hidup ya pada suatu saat dia akan mati, bukan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan jangan kamu mengira bahwa kamu tidak kembali kepadaku, kata Allah. Jadi jangan kamu mengira bahwa kamu enggak akan kembali kepada kami. Semua yang hidup
suatu saat akan diwafatkan oleh Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Kemudian diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita ini makhluk yang akil, bukan ghair akil. Artinya Allah menciptakan kita ini sebagai ciptaannya yang diberi akal, berarti diberi kesempurnaan oleh Allah. Salah satu tugas orang yang sempurna, makhluk yang sempurna, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin juga ada akal, diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Maka sebagian jin ada yang beriman pada Allah, sebahagian lagi bekerja dengan hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jin ini menjadi syaitan dan iblis. Artinya tidak ada syaitan yang bagus, tidak ada iblis yang bagus, dan ada sebagian jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minhumul mu'minun, sebagian jin ada yang beriman kepada Allah. Maka kita baca nanti di surah Al-Jinnu itu ada mengenai pengakuan Allah bahwa ada di antara jin itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin para jamaah haji, jamaah umrah pernah sholat di Masjid Al-Jinni di sana. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah pendengar beserta pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman di mana saja berada yang dirahmati Allah. Sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, kita resapi dulu bahwa ketika Allah berfirman dalam bentuk bertanya, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Pelajarannya adalah pelajaran akhlak dan ilmu akhlak. Di dalamnya adalah kita menjawab soal dari Allah bahwa kita semua benar-benar beriman, benar-benar bersyukur kepada Allah, mensyukuri berbagai macam nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita semua. Allah berikan kita nafas, dengan nafas kita bisa bernafas. Bagaimana kalau beberapa detik saja ditahan nafasnya? Pasti manusia akan sengkak dan sangat susah dia dalam melanjutkan hidup dan kehidupannya. Allah memberikan kita dua mata untuk kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah memberikan kita dua telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan semua yang diciptakan oleh Allah semuanya bermanfaat. Tangan yang diberikan oleh Allah kanan dan kiri, bahkan suatu saat tangan ini bisa berbicara. Kaki kita bisa berbicara. Dan semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu saat dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah yang maha kuasa. Maka orang yang beriman ketika dia berkata, ya Tuhan kami, enggak ada yang Engkau ciptakan yang sia-sia, maha suci Engkau ya Allah, Engkau lepaskan kami dari siksaan api neraka. Artinya kita ketika membaca ayat bahwa Allah menciptakan kita ini tidak sia-sia, maka kita jangan menyia-nyiakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Ini bukan main-main. Ada sebagian orang berpendapat, ya hidup di dunia ini kan mata, perhiasan, hidup di dunia ini laib, permainan, hidup di dunia ini lahwun, sendagurau, canda, dan hal-hal lain yang dia sendiri mempraktekkan dalam hidup dan kehidupannya. Hidup dalam keadaan sia-sia dan menyia-nyiakan dirinya untuk
beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Ayat ini menganjurkan kita semua agar tidak ada di antara hamba Allah yang menyia-nyiakan kehidupannya dan menyia-nyiakan ibadahnya. Salah satu sikap yang ada pada diri manusia adalah menyia-nyiakan ibadah. Contoh, menyia-nyiakan sholat. Itu namanya hidup dalam keadaan abasa. Dia menganggap ya main-main saja, nggak apa-apa, tinggal menunggu mati katanya. Karena semua yang dia lihat nanti akan mati, akan diwafatkan oleh Allah. Pertanyaannya, sebelum meninggal kita beriman nggak kepada Allah? Inilah yang ditanya oleh Allah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu itu main-main, sia-sia? Kita jawab, enggak ya Allah. Kami semua beribadah kepadamu ya Allah. Kami semua berbakti kepadamu ya Allah. Kami enggak menyia-nyiakan kehidupan ini ya Allah. Kami tidak menganggap main-main hidup di alam dunia ini ya Allah. Tapi kami beribadah kepadamu ya Allah, dan semoga kami menjadi hamba-hambamu yang baik, dan ketika kembali kepada Allah juga dalam keadaan baik. Karena Allah bertanya, wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kamu mengira bahwa kalian semua enggak kembali kepada kami? Jawabannya adalah, kami ya Allah akan kembali kepadamu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini tiap hari ini kita baca di WA, tiap hari kita mendengar berita di telepon, telah berpulang ke rahmatullah si Fulan bin Pulin pada hari Rabu misalnya, seperti hari ini 20 Desember 2023. Semua menjawab innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang laki, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau yang perempuan ditambah dengan Allahumma ufir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Apa itu maknanya? Jawaban dari pertanyaan Allah, kita sudah menjawabnya dengan hakul yakin bahwa kita adalah orang yang percaya kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa annakum ilaina la turja'un. Ini sambungan dari ayat afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main atau sia-sia? Dan apakah kamu mengira bahwa kamu tidak kembali kepada kami? Orang yang beriman akan menjawab, Engkau ya Allah yang telah menciptakan kami, dan kami akan kembali kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, tuntas Allah bertanya, kita sendiri yang menjawab. Di mana Allah bertanya? Di dalam Al-Quran. Mengapa di Quran? Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah bicara-bicaranya Allah, perkataan-perkataan Allah, firman-firman Allah. Dan kalau kita ingin berbicara dengan Allah, bacalah Al-Quran. Di sana semua ada jawabannya. Ayat berikutnya, fata'alallahul malikul haqq la ilaha illahu huwa rabbul arsyil karim. Maha tinggi Allah, Allah raja yang sebenarnya. Ini kan kita baca di surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan pemilik alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, Allah Raja di hari pembalasan. Nah, di sini Allah berfirman, Fata'ala Allahul Malikul Haqq, maka Maha Tinggi Allah, Allah lah Raja yang sebenarnya. Nanti kita lihat raja-raja di dunia mati semuanya. Kita lihat misalnya dulu ada orang merasa diri hebat seperti Raja Fir'aun. Fir'aun dah mati kan? Qarun merasa diri hebat dengan kekayaannya, dah mati kan? Haman, ajudan Fir'aun yang sangat cerdas, membisiki sesuatu kepada Fir'aun, mati. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Qarun, Fir'aun, Haman, lain-lain kehebatannya, tapi semuanya mati dan mereka bukan Tuhan. Walaupun Fir'aun pernah berpidato, wa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling hebat. Kemudian ketika dimusnahkan oleh Allah, mati. Kok bisa Tuhan bisa mati? Karena memang Fir'aun bukan Tuhan, mati. Qarun bukan Tuhan, mati. Haman bukan Tuhan, mati. Jadi semua yang hebat-hebat yang mengakui diri sebagai Tuhan atau merasa diri sebagai Tuhan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat sering mendengar ayat di surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Semua yang melata di muka bumi akan fana, akan hancur, akan binasa. Siapa yang tinggal? Yang tinggal dan kekal hanyalah Allah yang Maha Agung, hanyalah Allah yang Maha Mulia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, berarti seharusnya kita ini, semua hamba Allah di muka bumi ini yang belum beriman, berimanlah. Yang belum percaya kepada Allah Al-Malikul Haqq, Raja yang sebenarnya, percayalah sebelum Allah menghancurkan tubuh dan fisik kita. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, Tuhan pemilik arsy yang mulia. Nah, jadi arsy yang paling hebat, Allah juga yang menciptakannya. Maka sebagai manusia, kalau dia mau menggunakan akalnya, pasti dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, enggak ada yang Engkau ciptakan yang sia-sia ya Allah, enggak ada yang Engkau ciptakan yang main-main ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, maka lepaskan kami daripada siksaan api neraka. Bagaimana cara kita melepaskan diri daripada siksaan api neraka? Di ayat ini juga Allah menjawab, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun.
siapa saja yang menyembah selain Allah. Ada orang menyembah selain Allah, ilahan akhar namanya, la burhana lahu, nggak ada petunjuk, nggak ada keterangan. Misalnya kita nggak sholat, nggak ada ayat yang Allah melarang kita sholat, disuruh semuanya sholat, beribadah pada Allah. Orang berzina, nggak ada ayat yang menyuruh seseorang untuk berzina. Yang ada hanyalah jangan kamu mendekati zina. Nggak ada ayat yang menyuruh seseorang untuk mencuri. Yang ada hanyalah ayat tentang hukuman orang yang mencuri. Jadi semuanya jangan lakukan. Misalnya Allah berfirman, siapa saja yang menyembah Tuhan selain Allah. Ada orang menganggap Tuhan seperti tadi, atau merasa diri sebagai Tuhan seperti Fir'aun. Tidak ada perintah Allah untuk menyembah Fir'aun, tidak ada. Hanya Fir'aun sendiri yang menyuruh orang lain untuk menyembahnya, kemudian dikasih uang, dikasih berbagai macam kesenangan manusia, kemudian dia merasa diri sebagai Tuhan. La burhana lahu, tidak ada keterangan, tidak ada dalil. Maka kalau kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk sholat, sholatlah, karena yang menyuruh kita sholat Allah. Dan kalau kita tidak sholat, berarti kita anggap hidup di dunia ini abasa atau batila, merasa main-main. Nggak ada masalah. Pada masanya meninggal juga, dia bilang. Orang yang baik meninggal, orang yang jahat meninggal. Nggak tahukah kita perbedaan orang baik yang meninggal dengan orang jahat yang meninggal? Orang baik tempatnya di dalam surga, orang jahat pelaku maksiat tempatnya di dalam neraka. Maka ketika Nabi berdoa dituntun oleh Allah melalui malaikat Jibril, ya Rasulullah berdoa dengan doa ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, enggak ada yang Engkau ciptakan yang sia-sia. Diturunkan di bulan si Ramadan mungkin untuk lebih kita merenung ya. Pada bulan Ramadan itu bulan seseorang yang paling banyak bertaubat kepada Allah, dan paling banyak masjid-masjid, musola-musola itu dipenuhi di bulan suci Ramadan. Jauh beda, memang jauh beda. Bulan Ramadan itu diagungkan, tetapi hamba-hamba pilihan Tuhan adalah setiap hadirnya bulan si Ramadan, setelah bulan Ramadan di bulan Syawal dia taat pada Allah, di bulan Zulqaidah dia taat kepada Allah, di bulan Zulhijjah dia taat kepada Allah, di bulan Muharram dia taat kepada Allah, di bulan Safar dan bulan-bulan lainnya dia ingat dan taat kepada Allah. Karena mengapa ingat dan taat kepada Allah? Ada keterangannya di dalam Al-Quran bahwa hidupnya dimuliakan oleh Allah, di dunia hidup dalam keadaan bahagia, dan di akhirat mereka adalah penghuni-penghuni surga. Apabila seseorang memilih jalan yang jahat, jalan maksiat, dan Allah sudah menyebutkan la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Nah, jadi kita kalau memilih jalan maksiat, jalan jahat, jalan dosa, bergelimang dalam dosa, siapa yang menghukum kita? Bukan hukuman-hukuman dunia. Memang ada hukuman dunia seperti orang yang ditangkap karena mencuri, karena sabu-sabu, karena narkoba, ada yang dipenjarakan, tapi kemudian mereka itu bertaubat kepada Allah. Ya, sebagian mereka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau dia tetap ingkar dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bertaubat atas segala kekurangan dan dosa-dosanya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka perhitungannya, hukumannya itu dari Allah, bukan dari manusia.
siapa yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan, bila dia tidak mau bertaubat kepada Allah, suatu saat seperti ayat yang sering kita baca, tubuh dan fisiknya dihancurkan oleh Allah. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan ingkar tidak beruntung dalam kehidupannya. Yang terakhir, Allah mengajarkan Rasul kita untuk berdoa, wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah, sayangilah aku, wa anta khairur rahimin, dan Engkau ya Allah sebaik-baik pemberi rahmat dan kasih sayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.